Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswaku, baik dari Universitas Stekom maupun dari STIE Studi Ekonomi Modern, ya. Kita akan masuk di bab 3, ya. Pengantar ekonomi dan bisnis. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama non-muslim, silahkan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Ya, kita mulai perkuliahan kita, pengantar ekonomi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mahasiswa-mahasiswaku semuanya yang mengambil mata kuliah pengantar bisnis. Pada malam hari ini, kita di pertemuan ketiga akan membicarakan tentang pengertian dan bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya setelah Anda mendengarkan perkuliahan ini, Anda diharapkan untuk bisa memahami perusahaan dan unsur-unsurnya, kemudian mendapatkan pengetahuan mengenai bentuk perusahaan perseorangan dan perusahaan berbadan usaha tidak berbadan hukum. Dan terakhir, untuk bisa supaya mendapatkan pengetahuan mengenai bentuk perusahaan berbadan hukum. Marilah sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Bagi yang beragama muslim, silakan Anda membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Oke, terima kasih. Seminggu kita berpisah, seminggu pula usia kita bertambah. Kegiatan usaha di Indonesia dijalankan oleh para pengusaha yang bergerak di sektor formal maupun informal. Sektor informal dalam terminologi ekonomi pembangunan merupakan sektor ekonomi yang didefinisikan oleh International Conference of Labor Statistics sebagai unit engaged in the production of goods and service with the primary objective of generating employment and incomes to the person involved. This unit typically operate a low level of organization with little or no division between labor and capital as factor of production and on small scale. Labor relation where the exist are based mostly on casual employment, kinship or personal and social relation rather than contractual arrangement with formal guarantees. Sektor informal berbeda dengan sektor formal, di mana sektor formal merupakan sektor perekonomian yang diatur oleh undang-undang, dikenakan pajak, memiliki organisasi formal, dan di dalamnya organisasi perusahaannya terdapat hubungan antara ketenaga kerjaan
sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku. Berikut akan saya jelaskan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia, di mana pada saat kita membahas bentuk-bentuk usaha yang dimaksud itu, sebagian besar memiliki konotasi usaha yang bergerak di sektor formal, kecuali usaha perseorangan yang sebagian besar diantaranya berbentuk usaha informal. Perusahaan dan unsur-unsurnya. Pengertian perusahaan, usaha, dan pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Pasal 1 huruf A, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Definisi perusahaan terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 1 huruf C, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah setiap tindakan, perbuatan, ataupun kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha menurut Salam 2001 adalah setiap orang, perseorangan, atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Nah, kita akan masuk dalam unsur-unsur perusahaan. Ada bentuk usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, dan hukum dan badan hukum yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Bentuk usaha ini dalam bahasa Inggrisnya disebut company atau corporation. Yang kedua adalah jenis usaha atau lapangan usaha. Jenis atau lapangan usaha merupakan kegiatan dalam bidang perekonomian yang mencakup perindustrian, perdagangan, jasa, pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus. Lapangan usaha secara detail dapat dilihat pada KBLI 2009 yang telah dibahas pada pertemuan minggu kemarin. Jenis usaha dalam bahasa Inggris ini disebut business.
Selain kedua unsur pokok tersebut, unsur-unsur yang melekat pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Badan usaha. Apa yang dimaksud dengan badan usaha? Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu. Seperti misalnya perusahaan dagang atau disingkat dengan PD, firma atau disingkat dengan FA, persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV, perseroan terbatas PT, perusahaan umum Perum, perusahaan perseroan persero, dan koperasi. Kegiatan dalam perekonomian, setiap perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang yang meliputi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Kemudian going concern, kegiatan perusahaan harus dilakukan secara going concern atau terus-menerus. Artinya, kegiatan perusahaan harus dijadikan sebagai mata pencaharian dan bukan kegiatan yang bersifat insidental atau pekerjaan sambilan. Bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat. Apabila terjadi pergantian kegiatan usaha, maka pergantian kegiatan usaha tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu pendirian usaha tersebut ditentukan dalam akte pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Keuntungan atau laba. Salah satu unsur perusahaan yang terpenting adalah perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Profit menunjukkan nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan, yaitu berupa selisih dari total pendapatan, total revenues, dan yang melebihi total biaya atau total cost. Di dalam bab ini kita bicara mengenai pengusaha, pemimpin perusahaan, dan pembantu perusahaan. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Pengusaha mengeluarkan sejumlah modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam hal ini terdapat 3 kategori pengusaha. 1. Pengusaha yang bekerja sendiri. 2. Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja. 3. Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Siapakah pemimpin perusahaan? Pemimpin perusahaan ini biasanya ditemui dalam perusahaan yang berbentuk persekutuan atau partnership maupun perseroan. Pemimpin perusahaan ada orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pemimpin perusahaan berfungsi sebagai wakil pengusaha dan berkuasa dalam segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Pada perusahaan besar, umumnya berbentuk PT atau perseroan terbatas, pemimpin perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut direksi, yang diketuai oleh seorang direktur utama atau dirut. Di bawah direktur utama adalah direktur yang diberi kuasa mengelola salah satu bidang usaha tertentu dalam perusahaan. Misalnya direktur produksi,
direktur pemasaran, direktur sumber daya manusia, dan direktur administrasi keuangan. Yang kedua, pembantu pengusaha. Siapa pembantu pengusaha itu? Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Pemimpin perusahaan tidak termasuk dalam pembantu pengusaha karena ia memperoleh kuasa menjalankan perusahaan menggantikan kedudukan pengusaha. Orang-orang yang termasuk dalam kategori pembantu pengusaha atau pembantu pemimpin perusahaan adalah para manajer, pekerja, karyawan, dan buruh. Dalam hal pengusaha memberi kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan perusahaannya, maka pembantu pengusaha adalah mereka yang membantu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Bentuk perusahaan di Indonesia bisa dilihat bentuk hukum perusahaannya dikelompokkan dalam 3 besar, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan berbadan usaha tidak berbadan hukum, 3. Perusahaan berbadan hukum. Perusahaan perseorangan dan perusahaan berbadan usaha tidak berbadan hukum. Apa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan dan perusahaan berbadan usaha tidak berbadan hukum? Adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Pendiri perusahaan perseorangan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi pengertian perusahaan perseorangan dapat mengacu pada pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan perjanjian karena mereka hanya didirikan oleh sekelompok. Pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Perusahaan perseorangan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu usaha perseorangan berizin dan usaha perseorangan tidak berizin. Perusahaan perseorangan berizin adalah usaha perseorangan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah perusahaan perseorangan yang memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Usaha perseorangan yang tidak memiliki izin adalah usaha perseorangan yang tidak memiliki izin, misalnya usaha perseorangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, toko kelontong, pedagang eceran, dan lain-lain. Perusahaan berbadan usaha dan tidak berbadan hukum. Apa yang dimaksud dengan perusahaan berbadan usaha dan tidak berbadan hukum? Adalah perusahaan persekutuan namun tidak berbadan hukum, adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama, tetapi tidak termasuk dalam kategori badan usaha yang berbadan hukum. Yang termasuk di dalam kelompok ini adalah firma dan CV. Firma atau biasa disingkat dengan FA, pengertian dan tata cara pendirian. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan perdata adalah perjanjian dengan 2 nama atau lebih untuk mengikatkan diri dengan menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena alasan-alasan sebagai berikut.
Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Maksudnya bahwa masing-masing sekutu bertanggung jawab atas perikatan yang telah dibuatnya sendiri dan perikatan yang dibuat oleh sekutu lainnya. Yang kedua, firma tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persekutuan Komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Pada sebuah CV, hanya sekutu komplementer yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Selain itu, menurut pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap kerugian yang diderita oleh CV. Artinya, apabila kekayaan CV tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul akibat kerugian, maka kekayaan pribadi tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul akibat kerugian. Karena CV pada dasarnya adalah firma yang memiliki satu komanditer, maka pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diberlakukan dalam pendirian CV. Persekutuan komanditer bukan merupakan badan hukum, karena sebagaimana halnya firma, akta pendirian CV tidak memerlukan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Perusahaan berbadan hukum. Pada saat membahas mengenai subjek hukum, membagi subjek hukum ke dalam dua bagian, manusia dan badan hukum. Sebagaimana halnya manusia, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Menurut Salam 2001, badan hukum ialah organisasi atau badan yang diwujudkan, diciptakan oleh hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Oleh karena itu, maka dan hukum dapat mempunyai kekayaan sendiri, utang-utang sendiri, dapat digugat dan dapat mengugat. Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum. Jenis perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan berbadan hukum adalah PT, perseroan terbatas, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan atau persero, perusahaan daerah atau perusda, koperasi, dan yayasan. Kita bicara masalah PT atau perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas merupakan badan hukum karena akta pendirian perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, terdapat pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetorkan ke perseroan dalam bentuk setoran saham. Para pemegang saham dalam satu perseroan memiliki kewajiban yang terbatas terhadap pihak ketiga. Apabila perusahaan mengalami likuidasi dan masih memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, para pemegang saham hanya memiliki kewajiban sebesar nilai saham yang telah disetorkan ke perseroan. Hal ini berbeda dengan CV dan firma, di mana CV dan firma mengalami likuidasi karena kepailitan dan menyisakan kewajiban kepada pihak ketiga atau kreditor. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat ditutupi dengan kekayaan perusahaan yang dilikuidasi, maka pemilik firma atau CV harus memenuhi kewajiban tersebut dari harta kekayaannya. Akuisisi perseroan terbatas di dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 98, digunakan istilah pengambil alihan atau take over sebagai padan kata akuisisi, di mana pengalihan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambil alihan kepemilikan perseroan adalah proses pembelian saham perseroan terakuisisi oleh perseroan pengakuisisi. Melalui akuisisi, badan usaha yang diakuisisi tidak mengalami perubahan badan usaha. Yang berubah hanya kepemilikan usahanya saja. Salah satu tujuan perseroan melakukan akuisisi perseroan lainnya adalah untuk memudahkan kendali atas entitas bisnis perusahaan, sehingga mengurangi pesaing potensial yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan pengakuisisi dalam jangka panjang. Contoh akuisisi PT Bintang 7 oleh PT Kalbe Farma, atau akuisisi PT Alfindo Putra Setia, produsen air mineral merek Ades, oleh PT Coca-Cola. Penggabungan perseroan terbatas berlainan dengan akuisisi yang masih tetap mempertahankan perusahaan yang ada, tetapi memperbesar kekuasaan, kemampuan finansial, dan strategi perusahaan. Dengan kegiatan penggabungan, salah satu badan usaha tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena bergabung dengan badan usaha yang masih ada. Misalnya pada saat Bank Duta dimerger dengan Bank Danamon, maka Bank Duta lenyap dan hasil merger menggunakan nama Bank Danamon. Peleburan perseroan terbatas terjadi apabila dua atau lebih perseroan yang tergabung meleburkan diri membentuk perseroan baru, sedangkan perseroan yang lama bubar. Perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara, badan usaha milik negara atau BUMN, yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
dan menjadi bagian integral dari Departemen Teknis. Perusahaan negara ini lebih mengutamakan pelayanan umum public service, kendati tidak boleh melepaskan diri dari kaidah efisiensi dan efektivitas usaha. Kemudian ada Perum, ya. Perum atau perusahaan umum adalah perusahaan negara BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak terbagi atas saham-saham. Perum adalah badan hukum. Kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pemerintah tentang pendiriannya. Lapangan usaha Perum tidak semata-mata melayani kepentingan umum atau pemberi jasa, sebagaimana lapangan usaha Perjan, melainkan juga sifat mencari keuntungan atau memupuk pendapatan. Persero diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 98. Persero adalah perusahaan negara BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, di mana modal usaha negara dalam bentuk perseroan dapat mempunyai dua kemungkinan. Satu, seluruh modal persero dimiliki oleh negara. Yang kedua, sebagian modal persero paling sedikit 50% dimiliki oleh negara dan sebagian lainnya dimiliki oleh swasta. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional, memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah atau BUMD, baik di pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota madya. Perusahaan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah dan modal perusahaan daerah seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Koperasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, status badan hukum koperasi diperoleh setelah akta pendirian koperasi memperoleh pengesahan dari pemerintah atau Menteri Koperasi. Modal koperasi. Menurut pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud ayat 1, modal koperasi dapat berasal dari 1. Hibah, 2. Modal penyertaan, 3. Modal pinjaman yang berasal dari anggota. Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yayasan. Pengertian dan bidang garapan yayasan. Yayasan menurut pasal nomor 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kegiatan yayasan di bidang sosial mencakup mendirikan sarana ibadah, mendirikan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, dan studi banding keagamaan. Sedangkan kegiatan yayasan di bidang kemanusiaan mencakup memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa untuk yang beragama Islam. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang lanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itu tadi kuliah bab ketiga ya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.